Bab 131. Christine tercengang, bagaimana dia tahu Dev akan mengeluarkan uang sebanyak apa? Dia kemudian menatap Dev dan bertanya, Kak Surya bertanya padamu, berapa uang yang akan kamu bafarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Kuberitahu ya, kalau bukan karena saya, meskipun kamu membayar ganti rugi, Kak Surya pasti akan membuatmu menjadi cacat. Christine mencoba menakuti Dev dan berharap Dev akan membayar uang yang cukup untuk mengganti rugi pria ini, dan mengakhiri masalah. Melihat Christine tidak berhenti mengangkatnya, Surya mulai tersenyum. Segini cukup. Dev tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menunjukkan jari telunjuknya. Kamu mau membayar 10 juta untuk ganti rugiku? Surya yang melihat itu seketika menjadi sinis. Dev, apa yang kamu pikirkan? Memukuli Kak Surya dan hanya mau membayar 10 juta, gila ya kamu? Christine juga menegur Dev, dan berusaha mengedipkan matanya dengan Dev. Saya tidak mengatakan 10 juta. Dev menggeleng. 100 juta juga tidak banyak, kata Surya. Christine seketika merasa serba salah, secara logika 100 juta sudah lumayan banyak, melihat Dev yang seperti itu, dan pernah di penjara, dia pasti tidak punya banyak uang. Kak Surya, kamu lihatlah dia, saya rasa 100 juta sudah menjadi batasannya, dia juga baru bebas dari penjara, dia pasti tidak punya banyak uang saat ini. Christine sedang membantu Dev untuk mendapatkan belas kasihan. Baru bebas dari penjara. Surya tercengang, pantas saja berani memukuli orang, nyalinya juga lumayan, saya tidak peduli dia punya uang atau tidak, 100 juta tidak akan cukup untuk mengganti rugi padaku. Christine melihat Surya yang menolak hanya bisa berkata pada Dev, naikkan sedikit harganya, kalau uangmu tidak cukup, saya punya sedikit, akan kupinjamkan padamu, tapi saya beritahu, kamu harus membayarnya, saya melakukan ini karena eventnya temanku. Yang saya katakan bukan 100 juta. Dev kembali menggeleng. Melihat Dev kembali menggeleng, Christine kembali tercengang, dan Surya terlihat sedikit bersemangat, hanya saja dia kembali menunjukkan raut wajah dingin dan berkata, kalau begitu, maksudmu, miliar. Kalau kamu sanggup incu bayar miliar, maka saya tidak akan perhitungan lagi dengan Inu, dan kamu juga pernah masuk penjara, kami akan saya rekrut menjadi bawahanku. Maksudku, 1.000 rupiah. Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah koin dan memutarkannya dengan pelan di tangan. Melihat Dev hanya akan membayar 1.000 rupiah, Surya seketika mengamuk, sialan, berani mempermainkanku, saya akan membunuhmu. Christine juga seketika mengamuk, Dev, apa maksudmu? Saya sedang membantumu memohon belas kasihan, kamu malah tidak tahu diri dan mengeluarkan uang 1.000 rupiah, saya tidak akan menghiraukanmu lagi. Christine sudah kesal dibuat Dev, kalau bukan karena eventnya, dia pasti tidak akan memperdulikan Dev. Christine segera menghindar dan bersembunyi di samping, sedangkan Surya meraih sebuah kursi dan bersiap menghantamkannya ke arah Dev. Kali ini dia membawa belasan orang, dia tidak takut lagi pada Dev, jelas mereka menang jumlah, jadi dia langsung turun tangan. Dan pada saat dia menerjang ke arah Dev, Dev tiba-tiba menjentikkan uang 1.000 yang ada di tangannya, koin itu terbang ke arahnya bagaikan sebuah peluru, dan langsung menembus pergelangan tangan Surya. Suara teriakan kesakitan terdengar, kursi yang ada di tangannya seketika terlepas dari genggamannya, dia melihat pergelangan tangannya yang sudah berdarah sejak tadi. Bunuh dia sekarang. Surya berteriak marah. Belasan orang yang ada di belakangnya langsung menerjang ke arah Dev. Kak Dev. Eventnya yang melihat itu seketika berteriak, dia ingin pergi melindungi Dev tapi Christine memeganginya dengan erat. Kalau Eventnya ke sana sekarang, itu sama saja dengan mengantar diri pada kematian. Bab 132. Dev melihat belasan orang itu menerjang ke arahnya, dan dia tetap duduk di kursi tanpa bergerak sedikit pun, raut wajahnya juga tidak berubah. Hanya saja, dia meraih sepiring kacang yang ada di meja, mengambil segenggam dan melemparkannya kepada belasan orang itu. Melihat Dev melemparkan segenggam kacang pada mereka, mereka sama sekali tidak bergeming, dan tidak menghindar. Luka seperti apa yang akan diakibatkan beberapa butir kacang. Tapi dalam sekejap, mereka langsung menyesal. Karena kacang yang menghantam tubuh mereka terasa seperti peluru yang menembus kulit, sekujur tubuh mereka langsung menegang dan gemetar, dan mereka langsung ambruk ke tanah, dan di tubuh mereka tiba-tiba terlihat sebuah lubang yang mengeluarkan darah. Melihat adegan itu, Surya seketika tercengang, sekujur tubuhnya seperti terpaku, dan tidak bisa bergerak, dia menatap bawahannya yang sudah tersungkur di depannya dalam diam. Ada apa ini? Surya menelan ludahnya. Tidak ada yang menjawabnya, karena Christine juga sudah terkejut dan kebingungan sejak tadi, dia tidak menyangka Dev sehebat itu, Christine menoleh ke arah Eventnya, dan berharap Eventnya akan menjelaskan situasi ini kepadanya, kenapa Dev bisa sehebat itu. Tapi Eventnya juga terlihat sama bingungnya dengan dia sendiri tidak tahu kenapa Dev bisa sehebat itu, hanya beberapa butir kacang bisa menumbangkan belasan orang, benar-benar tidak bisa dipercaya.
Kamu masih mau membunuhku? Dev tiba-tiba bertanya pada belasan orang. Wajahnya terlihat tenang. Pria itu kembali menelan ludah, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi membuat dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah sesaat, Surya akhirnya tersadar dari keterkejutannya, dia mencoba menarik nafas dan berkata pada Dev, "Sialan, hebat juga kamu, tapi apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah anggota geng naga api, jalanan ini adalah wilayah geng naga api, kamu berani memukuliku, itu akan menjadikanmu musuh seluruh geng naga api. Kenapa juga kalau saya menjadi musuh geng naga api? Kalau kamu hebat, tunjukkan saja kemampuanmu." Dev berkata sambil tersenyum sinis. Wajah Surya seketika memerah, dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Entah siapa yang dia hubungi, tapi mereka yakin kalau Surya pasti menghubungi bala bantuan. Segera, setelah panggilan telepon itu berakhir, Surya tersenyum bangga, "Bocah, habislah kamu, kali ini Kak Hercules akan turun tangan sendiri, walaupun kamu punya 100 nyawa, kamu juga tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat." Surya ternyata menelpon Hercules, sekarang Stanley sedang tidak mengurus geng naga api, dan seluruh persoalan diserahkan kepada Hercules, dan sekarang terjadi masalah seperti ini, jadi dia hanya bisa menghubungi Hercules. Setelah mendengar nama Hercules, Dev langsung tertawa, dia baru saja keluar dari ruangan Hercules, tidak disangka akan bertemu lagi dengannya. "Baiklah, kalau begitu, saya akan menantikan, bagaimana Kak Hercules yang kamu banggakan itu akan membunuhku." Dev berkata dengan ekspresi jijik. Sedangkan Christine yang ada di samping kembali memucat ketika mendengar nama Kak Hercules, dia segera berbisik pada Ivene, "Ivene, kamu bujuklah Dev, kita pergi saja, jangan mengira kemampuannya itu sudah sangat hebat dan tidak takut pada siapapun, saya beritahu, Kak Hercules itu adalah tangan kanan Stanley, pemimpin geng naga api, dia sangat hebat, dan juga sangat kejam, kalau dia benar-benar datang, maka Dev bisa mati." Ivene yang mendengarnya juga ketakutan, dia segera mengangguk, dan segera menghampiri Dev dan berbisik, "Kak Dev, kita pergi saja ya, ini sudah terlalu larut." Bab 133. Ivene tidak memberitahu kehebatan Hercules pada Dev, karena dia tahu kalau Dev sudah menggebu-gebu, kalau dia memberitahunya dengan jujur, Dev pasti tidak akan mau pergi. Dev menatap Christine lalu menatap Ivene dan berkata, "Ivene, kamu dan Christine pergi dulu, sebentar lagi saya akan pulang." Ivene melihat Dev tidak mau pergi, dia menjadi semakin gelisah dan berkata dengan jujur, "Kak Dev, tadi Christine mengatakan kalau Kak Hercules itu sangat hebat, saya rasa sebaiknya kita tidak menyinggungnya." "Tidak apa, saya tidak takut." Dev tersenyum. Christine melihat Dev yang tidak bisa dibujuk hanya bisa menegurnya, "Jangan kira kemampuanmu itu sangat hebat, dan membuatmu tidak tahu diri, Kak Hercules adalah tangan kanan pemimpin geng naga api, dia sangat hebat, hanya ada beberapa orang yang bisa menandinginya, kamu masih berani tetap tinggal di sini." "Kenapa tidak berani?" Dev terlihat tidak peduli. "Kamu..." Christine sudah hampir mati kesal, dia hanya bisa menarik Ivene dan pergi dari sana. "Ivene, ayo pergi, jangan pedulikan dia lagi, dia bahkan berani menyinggung geng naga api, bisa jadi dia tidak akan melihat matahari lagi besok, kalau kita menemaninya, kita akan mati bersama, tidak ada artinya." Ivene ditarik sekuat tenaga oleh Christine, meskipun Surya tidak ingin membiarkan Ivene dan Christine pergi dari sana, hanya saja Hercules belum sampai, dia tidak berani bersuara karena takut Dev akan memukulinya lagi. Christine yang baru menarik Ivene pergi dari sana, bertemu dengan barisan mobil yang melaju kencang, dan terhenti di depan kawasan warung. Para bos warung yang melihat itu segera bersembunyi ketakutan, dan orang-orang yang menonton keributan juga seketika membubarkan diri, hanya mereka yang bernyali besar yang berani bersembunyi di sekitar untuk menonton. Mereka semua tahu reputasi Hercules, tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya, salah-salah mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Surya yang melihat itu segera menghampiri dan membukakan pintu mobil dengan penuh. Hercules berjalan keluar dari mobil dengan cerutu di mulutnya, dan orang-orang yang melihatnya dengan rasa iri. "Kak Hercules." Setelah melihat Hercules, Surya segera berteriak dan wajahnya terlihat teraniaya. "Surya, lihatlah kamu ini," benar-benar membuat geng naga api malu melihat kondisi Surya. Hercules mengernyitkan keningnya dan berkata, "Di mana orang yang membuat keributan?" "Kak Hercules, dia sedang duduk di sana." Pria itu berkata sambil menunjuk ke arah Dev. Hercules juga menoleh ke arah tangan Surya menunjuk, dan saat melihat Dev sedang duduk di sana, Hercules seketika gemetaran, cerutu yang ada di mulutnya sampai jatuh ke tanah. Melihat situasi itu, Surya segera membantu Hercules mengambil cerutunya dan berkata, "Kak Hercules, bajingan itu hanya seorang diri, hanya saja dia punya sedikit kemampuan, bawahanku semua dipukuli olehnya." Dalam hati Hercules sudah merasa sangat marah, dia sangat ingin memarahi Surya.
Dave bukan memiliki sedikit kemampuan, jelas-jelas dia itu sangat kuat, dia bahkan mengalahkan Stanley, coba tanyakan di seluruh kota surau apa ada yang bisa menjadi tandingan Dave. Kak Hercules. Dave seketika melihat ke arah Hercules, raut wajahnya terlihat penuh ejekan, kita bertemu lagi, sepertinya kita sangat berjodoh ya. Hercules yang mendengarnya seketika tersenyum lebar dan menghampiri, Pak Dave, bercanda ya, ini karena didikanku tidak benar. Seketika itu Surya langsung kebingungan, dia menatap Hercules dengan bingung, dia tidak mengerti situasi apa yang sedang terjadi. Bawahanmu itu hebat sekali, dia berkata walaupun saya punya 100 nyawa, saya tidak akan bisa pergi dari sini malam ini. Dave berkata dan menyeringai. Mana mungkin, dengan kemampuan Pak Dave, di kota surau tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Hercules tersenyum canggung lalu menoleh ke arah Surya, Surya, kemari kau. Bab 134. Surya berjalan menghampiri dengan kebingungan. Sialan, cepat berlutut dan minta maaf pada Pak Dave. Hercules menendang Surya dengan keras. Bam. Seketika Surya tersujud di hadapan Dave. Sudahlah, tidak perlu melakukan trik itu padaku, sebelum guru kalian datang membantu kalian, saya tidak akan menyentuh kalian, kecuali kalian tidak punya mata dan berani menyinggungku. Dave tahu kalau Hercules hanya sedang berakting di depannya, dan sedang memberi muka padanya saja. Dave melukai Stanley, geng naga api pasti akan membalaskan dendam itu padanya, Hercules tidak mungkin menghormatinya dengan tulus. Setelah selesai berkata, Dave bangkit berdiri dan pergi, Hercules menatap punggung Dave dengan tatapan dingin di matanya. Kak Hercules, orang ini. Melihat Dave pergi, Surya bangkit berdiri dan bertanya dengan bingung pada Hercules. Iya. Hercules menamparkan Surya dengan keras. Saya beritahu, lain kali kalau kamu melihatnya, bersembunyilah jauh-jauh, pemimpin kita dipukuli olehnya, segeralah bersyukur pada dewa karena kamu masih bisa hidup saat ini. Setelah berkata, Hercules dan bawahannya pergi meninggalkan tempat itu. Hanya tersisa Surya yang masih berdiri di sana dan mematung ketakutan. Di dalam area perumahan, Ivene berdiri di depan pintu menunggu Dave dengan cemas, Christine langsung pergi setelah mengantar Ivene pulang. Ivene, kenapa tidak masuk, sedang menunggu siapa? Melissa yang melihat Ivene sudah pulang tapi udah masuk ke rumah bertanya padanya. Ibu, masuk saja dulu, saya sedang menunggu Kak Dave. Ivene terlihat sangat cemas. Ada apa dengan Dave? Bukankah kalian pulang bersama? Melihat Ivene yang begitu gelisah, Melissa juga bertanya dengan khawatir. Ivene tercengang, dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya pada ibunya. Ivene, di mana Dave? Bukankah kalian pulang bersama? Pada saat itu, Celine dan Edward juga menghampiri. Melihat Celine dan Edward, Ivene takut mereka akan cemas dan segera berkata, Kak Dave ada sedikit urusan, katanya dia akan pulang sedikit terlambat. Anak ini, entah apa yang dia sibukkan, sudah pulang kerja pun masih ada saja yang dikerjakan. Celine menggerutu. Didi, kalian masuk saja dulu, saya akan menunggu Kak Dave di sini. Ivene ingin Celine dan Edward masuk terlebih dulu, karena dia tidak tahu jam berapa Dave akan pulang, bisa pulang atau tidak juga tidak bisa dipastikan. Awalnya saya ingin memberi kalian kejutan, Dave ini malah pulang larut sekali. Celine berkata dan menghela nafas. Kejutan, Ivene tercengang. Melissa yang melihat situasi itu segera menjelaskan, Paman Edward melihat kamu dan Dave sudah bekerja, kalau naik angkutan umum pasti sangat merepotkan jadi dia membeli sebuah mobil, agar kalian bisa menyetir, awalnya ingin mengejutkan kamu dan Dara, tapi ternyata dia belum pulang. Aduh, Melissa, mobil ini juga ada bagianmu, ini adalah hadiah anaknya. Celine juga ikut nimbrung. Sudahlah, saya hanya mengeluarkan beberapa juta, sisanya adalah uang kalian berdua. Melissa tersenyum. Ini hanyalah transportasi untuk mereka berdua, setelah pekerjaan mereka stabil, biarkan mereka yang membelinya sendiri, kita sudah tua, hanya bisa membantu sebanyak ini. Edward juga membuka suara. Benar, kedepannya hanya bisa mengandalkan mereka sendiri. Melissa mengangguk. Mendengar perbincangan mereka, Ivene seketika merona merah, ketua pihak sudah menyetujui hubungannya dengan Dave sejak awal. Dalam hati Ivene juga tidak ada penolakan, karena selama beberapa waktu ini dia terus bersama dengan Dave dan menyadari kalau dia pelan-pelan sudah jatuh cinta pada Dave. Bab 135. Hanya saja Ivene tidak tahu tentang perasaan Dave, dia juga tidak bisa menebaknya. Sudah selarut ini, apa yang kalian obrolkan di depan? Pada saat itu, Dave pulang dengan senyuman sumirah di wajahnya. Kak Dave. Melihat Dave pulang, Ivene bergegas menghampirinya dan memeriksanya dengan khawatir, tapi dia menyadari kalau Dave tidak terluka. Melissa dan Edward yang melihat Ivene menghampiri Dave seperti itu hanya tersenyum. Hanya Celine yang menghela nafasnya, akan sangat baik apabila saya bisa melihat mereka menikah dengan mataku sendiri.
Dev yang mendengarnya awalnya ingin menjelaskan pada orang tuanya kalau dia hanya menganggap Ivene sebagai adiknya, hanya saja melihat tatapan hangat dari mereka membuatnya tidak bisa berkata apapun. Ibu, tenanglah, saya pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Dev tidak menjelaskan, dia hanya mengatakan yang dia bisa. Saya sudah terbiasa, jangan pedulikan saya, kalian bekerjalah dengan baik, setelah berhasil mengumpulkan uang, beli rumah pengantin, lalu beli mobil, saya dan ayahmu sepertinya sudah tidak bisa membantumu lagi. Celine berkata dengan nada penyesalan. Meskipun Dev belum menikah, mereka sebagai orang tua sudah tidak bisa membantu apapun lagi, dia merasa sedikit bersalah. Celine, jangan seperti itu, yang penting mereka bisa melewati hari dengan baik saja, keluarga kami juga tidak akan menuntut apapun. Melissa menepuk-nepuk pundak Celine. Dev yang mendengarnya merasakan ketidaknyamanan dalam hatinya, hanya saja dia benar-benar tidak bisa membuka mulut. Kak Dev, Paman Edward membelikanmu mobil, besok kita bisa mengendarainya ke perusahaan. Ivene berkata pada Dev, dia berkata seperti itu untuk mengubah topik pembicaraan para orang tuanya, bagaimanapun hubungannya dan Dev belum resmi membahas masalah pernikahan ini terlalu awal. Dev, ayahmu sudah berkeliling surau untuk membelikan mobil ini, biarpun bukan mobil mewah, tapi bisa membuat kalian berangkat kerja dengan nyaman. Melissa berkata pada Dev. Mereka berjalan ke lantai bawah, Dev dan Ivene melihat sebuah mobil sedan Accord berwarna perak yang terparkir di parkiran bawah, jelas tidak terlihat seperti mobil baru. Dev, ini adalah sebuah Accord bekas, meskipun bekas tapi kilometernya masih lumayan rendah, ini adalah mobil tangan pertama, kondisinya juga masih bagus, harganya hanya 40 jutaan, saya membelikannya untukmu, jangan salahkan ayahmu yang tidak berkemampuan ini. Edward berkata dengan rasa bersalah pada Dev. Dev yang mendengar perkataan Edward merasa matanya menjadi lembab, ayah, mobil ini sudah sangat bagus, sekarang saya sudah menghasilkan uang sendiri, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Bisa melihatmu bekerja dengan baik, saya juga sudah tenang, bekerjalah dengan baik, kamu akan memiliki segalanya di kemudian hari. Edward mengangguk dan menyemangati Dev. Dev yang awalnya hanya ingin bekerja selama beberapa hari dan mencari alasan untuk berhenti karena akan mengganggu jadwal latihannya, tidak berani berhenti lagi karena harus membuat kedua orang tuanya berhenti khawatir, dia hanya bisa terus bekerja untuk sementara. Keesokan harinya, Dev mengendarai Accord bekasnya menuju perusahaan, biarpun mendapatkan hinaan dari sekelompok orang, Dev sama sekali tidak peduli. Begitu juga dengan Ivene yang memilih untuk tidak mendengarkan hinaan itu, dia saat ini merasa sangat senang karena bisa berangkat kerja bersama dengan Dev setiap harinya. Dev, kamu harus berhasil menagih hutang hari ini, kalau tidak berhasil, enyahlah. Baru mulai bekerja belum lama, Billy sudah menemukan cara untuk memerintah Dev. Masalah kemarin membuat Billy merasa sangat membenci Dev, memukuli dirinya dan mempermalukannya di depan umum, Billy tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Dev menatap Billy dengan dingin dan tidak memperdulikannya, Ivene yang merasa gelisah. Pak Billy, hutangnya banyak sekali, bagaimana mungkin bisa ditagih dalam sehari? Kalau seperti ini bukankah Anda sedang mempersulit Kak Dev? Dev tidak berkata apapun, hanya Ivene yang mengutarakan ketidakadilan terhadap Dev. Bab 136. Kenapa, kamu juga ingin menagih hutang bersamanya? Kalau begitu, kamu dan dia jadi satu tim, kalau hari ini tidak berhasil menagih, jangan bekerja lagi di sini. Billy melihat Ivene berani membantahnya langsung menunjukkan raut wajah dingin padanya. Pak Billy, saya memilih ganti tim. Seketika, Rico sibuk mengangkat tangannya. Dia menyadari kalau Billy sedang menargetkan Dev, karena sikap Dev yang tidak menghormati junior semalam, dia merasa berada dalam satu tim yang sama dengan Dev hanya akan membuatnya ikut sial. Baik, kalau begitu kamu dan Ivene akan berganti tim. Billy mengangguk. Kali ini Mona hanya melihat dan tidak membantu Ivene berbicara, karena bagaimanapun Dev memukuli Billy semalam dan itu membuat dia merasa tidak senang, apalagi Dev berani menyinggung junior kali ini, itu sama saja dengan cari mati. Billy kembali ke ruangannya, dan Rico segera membereskan barang-barangnya dan berpindah tempat. Melihat Rico yang seperti itu, Dev hanya tersenyum sinis, awalnya dia merasa Rico adalah anak yang lumayan, dan berniat untuk mempekerjakannya kembali di masa depan, lagi pula masalah mempekerjakan siapa hanya butuh satu kalimat dari Dev, Yuki tidak akan peduli soal itu. Hanya saja saat ini, pemikiran Dev langsung sirna, mungkin inilah yang disebut dunia kerja, kalau menghadapi konflik, kamu pasti akan menyelamatkan diri sendiri terlebih dulu. Kak Dev, bagaimana sekarang? Ivene menatap Dev dengan pasrah. Mereka baru mendapatkan pekerjaan sebaik ini dan membuat orang tuanya merasa senang, kalau sampai dipecat, bagaimana mereka akan menyampaikannya kepada orang tua mereka?
Tenanglah, semua hutang ini akan dibayarkan langsung ke rekening perusahaan sebentar lagi. Dev menghibur Ivene. Tentu saja, Ivene tidak akan percaya begitu saja, itu semua adalah piutang tak tertagih, bagaimana mungkin dibayarkan begitu saja saat ini, kecuali para bos itu tiba-tiba mengalami kerusakan otak. Ivene, kenapa kamu harus menyusahkan dirimu sendiri? Habislah sudah, kamu juga akan ikut dipecat bersamanya. Dengan persyaratanmu kamu bisa mencari pacar yang jauh lebih baik daripada Dev. Putus saja dengan Dev, kakak akan memperkenalkanmu pada anak-anak konglomerat. Ivana menghampiri dan berkata pada Ivene. Ivene tidak mengatakan apapun, dia hanya menggelengkan kepalanya, meskipun harus dipecat dia tidak ingin dipisahkan dari Dev. Anak ini, Ivana yang melihat itu hanya bisa tersenyum tanpa daya. Mona awalnya juga ingin membujuk Ivene, tapi melihat kejadian itu dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi, dia tahu hari ini akan menjadi hari terakhir Dev dan Ivene bekerja. Baru datang 2 hari, sudah akan dipecat, sepertinya ini akan menjadi kejadian pertama di perusahaan. Tentu saja, saya belum pernah bertemu dengan karyawan segila itu, bahkan berani memukuli manajer. Dia pantas mendapatkan itu, pamer apanya, kalau sudah hebat kenapa masih bekerja. Seketika semua karyawan departemen pemasaran sedang membicarakan Dev. Dan pada saat itu, tiba-tiba seorang karyawan bagian keuangan datang menghampiri. Windy, kenapa kamu datang kemari? Apakah ada pembukuan yang salah? Melihat ada karyawan dari bagian keuangan yang datang, Mona menghampiri dan bertanya. Kak Mona, departemen kalian hebat sekali, sepagi ini, semua piutang tak tertagih sudah dibayarkan ke rekening perusahaan, sekarang tidak ada satu perusahaan pun yang berhutang pada kita, siapa yang bertanggung jawab atas semua piutang ini? Hebat sekali. Windy dari Departemen Keuangan bergegas menceritakan pada Mona. Apa? Semua piutang tak tertagih sudah dibayarkan. Mona seketika tercengang. Seketika seluruh karyawan di Departemen Pemasaran langsung berdiri dan menatap Windy dengan tatapan tak percaya. Windy, kamu tidak salah. Piutang sebanyak itu, semuanya sudah dibayarkan. Ivana bertanya dengan ragu. Untuk apa saya membohongi kalian, lantas kalian tidak tahu. Semua piutang ini selalu kalian yang mengurusnya, siapa yang berhasil menagihnya kalian benar-benar tidak tahu. Windy menatap Mona dan Ivana dengan penasaran. Bab 137. Oh, tahu, tentu saja itu berkat manajer kami. Mona tiba-tiba tersadar dan segera menjawab. Hal sebaik ini tentu harus dilimpahkan kepada Billy, mungkin saja kali ini Billy bisa dipindahkan menjadi manajer departemen pembelian. Pak Billy benar-benar hebat. Windy tersenyum, sudah dulu ia mengobrolnya, saya mau memeriksa piutang-piutang ini dengan Pak Billy. Windy berjalan menuju ruangan Billy, dan seluruh orang yang ada di departemen pemasaran menjadi heboh. Wah, siapa yang sehebat itu berhasil menagih kembali semua piutang itu? Luar biasa, piutang sebanyak itu, sudah ditagih bertahun-tahun, sangat sulit untuk dibayarkan. Apa ini ulah Dev? Lihatlah dia yang begitu yakin tadi, sepertinya dia sudah tahu kalau piutang itu akan dibayarkan hari ini. Tidak salah, mana mungkin dia bisa menagih semua hutang itu? Apa kamu tidak dengar kalau semua perusahaan berinisiatif sendiri untuk membayar, mana mungkin ada hubungannya dengan dia? Kalau begitu, dia benar-benar beruntung, sepertinya hari ini dia tidak akan dipecat. Seluruh departemen pemasaran mulai membahas masalah ini. Kak Dev, syukurlah, kita tidak akan dipecat. Ivene berkata dengan semangat pada Dev. Bukankah sejak tadi saya sudah menyuruhmu untuk tidak usah mengkhawatirkannya? Dev tersenyum. Bagaimana kamu tahu semua piutang itu akan dibayarkan hari ini? Ivene bertanya dengan heran pada Dev. Rahasia. Dev tersenyum dan tidak memberitahukannya kepada Ivene. Ada beberapa masalah yang tidak ingin dia beritahukan kepada Ivene, hanya saja dia pasti akan memberitahukannya kepada Ivene cepat atau lambat. Saat semua karyawan sedang membahasnya, Billy tiba-tiba berjalan keluar dari ruangannya bersama dengan Windy. Melihat Billy keluar, semua orang langsung berhenti membicarakannya. Billy menatap Dev dengan sinis lalu pergi. Pada saat itu, di ruangan direktur, Junior sedang duduk dengan murung. Sebuah plester tertempel di leher Junior untuk menutupi bekas goresan pisau semalam, dan jejak tamparan masih membekas di wajahnya. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu, Junior berkata dengan dingin, masuk. Pak Junior, Anda mencariku. Begitu masuk Billy langsung bertanya dengan sopan. Hanya saja setelah itu Billy terdiam, karena dia bisa melihat jelas bekas tamparan yang memerah di wajah Junior. Melihat Billy yang terus menatapnya, Junior mengernyitkan keningnya, bagus ya. Billy yang mendengarnya langsung terkejut dan gemetaran, dia seketika menunduk dan tidak berani mengatakan apapun. Mengenai piutang di departemen pemasaran, kamu serahkan kepada Dev untuk ditagih olehnya. Junior bertanya.
Billy tidak tahu apa maksud Junior, dan segera mengangguk, benar, saya hanya ingin membuatnya mengalami kesulitan dan menghilangkan rasa tidak tahu malunya, tidak disangka dia begitu beruntung, hari ini semua piutang itu dibayarkan kepada kita. Junior mendengus, dia tahu kenapa semua piutang ini dibayarkan mendadak, pasti Yuki diam-diam membantunya dari belakang, kalau hanya mengandalkan Dev seorang, diberi kesempatan emas pun dia tidak akan berhasil. Hanya saja, di dalam perusahaan, hanya Junior seorang yang mengetahui tentang hubungan Dev dan Yuki. Mulai hari ini, serahkan proyek Lawrence Cosmetic pada Dev. Junior melihat data tentang informasi mitra yang ada di tangannya dan berkata pada Billy. Lawrence, Billy tercengang, Pak Junior, Lawrence adalah pelanggan besar, dan keluarga Kintan juga terus menargetkan mereka, kalau Dev yang pergi bernegosiasi, bagaimana kalau itu membuat Lawrence tersinggung dan menganggap kita tidak tulus? Billy tidak memahami mengapa Junior menyerahkan pelanggan sepenting itu kepada Dev. Perlu diketahui kalau mereka berhasil menandatangani kontrak kerja sama dengan pelanggan besar seperti itu, komisi penjualan yang mereka dapatkan akan sangat tinggi. Kenapa? Kamu sedang meragukan keputusanku. Junior memelotot Infa. Bab 138. Tidak berani, saya akan menuruti perintah Pak Junior. Billy tidak berani meragukan Junior, karena dia adalah atasannya. Dan setelah Billy pergi, Junior mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Tuan Muda Kintan, saya sudah melakukan sesuai dengan instruksi Anda, saya akan mengutus Dev untuk pergi ke Lawrence Cosmetic. Hahaha, kerjamu lumayan juga, teruslah bekerja sama denganku, apa yang diberikan keluarga Tanaka padamu, akan kuberikan 2 kali lipat. Suara di balik telepon itu terdengar sedang tertawa keras, lalu setelah itu panggilannya pun terputus. Junior menelpon Navarro, dia tahu perselisihan antara Navarro dan Dev, dia juga tahu kalau mantan pacar Dev berakhir bersama Navarro. Di kota Surau, kekuatan keluarga Kintan dan keluarga Tanaka hampir seimbang, kedua keluarga itu adalah lawan, keluarga Kintan pernah mencoba mempekerjakan Junior dengan gaji tinggi, hanya saja Junior menyukai Yuki dan terus berharap bisa bersama dengan Yuki, jadi dia menolak permintaan keluarga Kintan. Namun, sampai pada kejadian semalam, Junior yang ingin membunuh Dev tapi gagal, malah berakhir ditampari membuat Junior sangat marah, dan segera menghubungi Navarro. Alasan dia membiarkan Dev untuk mengambil alih proyek Lawrence Cosmetic adalah keputusan yang dibuat oleh Navarro. Navarro hanya ingin mempermalukan Dev pada waktunya, pelanggan besar seperti Lawrence, kalau mengutus karyawan biasa seperti Dev, pasti akan gagal, dan pada saat itu Navarro akan turun tangan sendiri dan mempermalukan Dev. Dalam ruangan pasien di rumah sakit kota Surau, Navarro masih memulihkan lukanya. Kak Navarro, lihatlah wajah bahagiamu, Dev tidak mungkin bisa menandingimu, dia hanya seperti seekor semut bagimu, kalau Yuki tidak membantunya, apa yang bisa dilakukannya? Sana melihat Navarro yang duduk di ranjang pasien dengan bahagia juga ikut senang. Berani mematahkan lenganku, saya pasti akan mempermainkannya sampai mati. Navarro menyeringai, tatapan matanya penuh aura dingin. Kak Navarro, Dev punya sedikit kemampuan, kamu mungkin tidak akan menang melawannya, selain itu Jansen juga tidak bisa diandalkan, kalau mau menghadapi Dev, kita harus mencari beberapa orang ahli. Sana menyarankan. Tenang saja, saya sudah mengutus beberapa orang untuk menghubungi geng naga api. Di seluruh kota Surau, tidak hanya ada Jansen dan Yayasan Nusantara miliknya, geng naga api juga tidak kalah dari Yayasan Nusantara, sudah lebih cukup untuk menghabisi seorang Dev. Navarro tahu dia tidak akan menang melawan Dev, dan mencari Jansen pun tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa menghubungi geng naga api. Meskipun keluarga Kintan termasuk kuat di kota Surau, tapi bagaimanapun mereka hanyalah pebisnis, jadi mereka tidak terlalu akrab dengan geng naga api, dan hanya bisa mencari orang untuk memperkenalkan mereka. Kak Navarro, saya juga mau ikut saat kamu pergi bernegosiasi, saya mau melihat Dev yang berpenampilan lusuh itu, beberapa waktu lalu dia mendapat bantuan dari Yuki, dan begitu sombong, sekarang saya mau lihat apa yang bisa disombongkan olehnya. Sana teringat kejadian dia dipermalukan oleh Dev waktu itu kembali merasa kesal. Tidak masalah, lihatlah bagaimana dia akan kuinjak. Navarro tertawa dengan puas. Di departemen pemasaran, Billy sangat tidak mengerti mengapa Junior menyerahkan pelanggan sepenting itu kepada Dev, tapi karena Junior sudah berpesan, dia tidak berani membantah. Dev, kau bajingan yang beruntung, semua piutang sudah dibayarkan hari ini, namun sebagai karyawan pemasaran pekerjaanmu tidak hanya menagih hutang, kamu juga harus bisa menegosiasikan kontrak, karena itu saya akan memberimu kesempatan untuk belajar negosiasi, dan sesuai dengan aturan, kamu. Jangan omong kosong, langsung katakan intinya. Dev tidak sabar melihat cara bicara Billy. Dan yang berani berkata seperti itu pada Billy mungkin hanya Dev seorang.
Mendengar perkataan Dev, Billy menjadi marah, kekesalannya sampai di ubun-ubun, tapi dia juga tidak bisa memecat Dev begitu saja, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Junior. Perusahaan memutuskan kamu harus pergi bernegosiasi dengan Lawrence Cosmetic. Perlu diketahui, kalau Lawrence Cosmetic adalah perusahaan kosmetik terbesar di kota Surau, kalau kamu bisa memenangkan kontrak ini, maka bonusmu akan melebihi bayanganmu, tapi kalau kamu gagal, kamu. Bab 139. Sudahi omong kosongmu, berikan saja datanya padaku. Dev tampak tidak sabar dengan Billy yang bertele-tele, sebenarnya dalam hatinya tidak sedang merasa iri, dia hanya ingin mempermalukannya. Billy terlihat sangat dingin, dan langsung melemparkan dokumen pada Dev. Saya pasti akan memikirkan cara untuk memecatmu, jangan sombong dulu. Billy menggertakkan giginya dan bergumam dalam hatinya. Billy, apa maksudmu? Lawrence adalah proyek yang saya kerjakan, apa kamu tahu sudah berapa lama saya mengurus proyek ini? Kenapa tiba-tiba diserahkan kepadanya? Seketika itu, Mona panik dan berteriak pada Billy. Mereka semua tentu tahu kalau Lawrence adalah pelanggan besar, kalau berhasil bekerja sama dengan mereka bonusnya pasti akan sangat besar, maka Billy sejak awal sudah menyerahkan proyek Lawrence kepada Mona, karena bagaimanapun Mona adalah pacarnya, karyawan lain tidak akan berani mengatakan apapun. Dan demi pelanggan itu, Billy juga tidak jarang menemani Mona bola-balik, Mona juga sangat berusaha keras. Tapi tiba-tiba pelanggan itu diserahkan kepada Dev, bagaimana mungkin Mona tidak kesal? Billy menarik Mona dan berkata padanya, jangan membuat onar dulu, saya akan menjelaskannya padamu. Setelah berkata, Billy menatap Dev, pelanggan ini adalah pelanggan yang sangat penting bagi perusahaan, jadi kamu harus segera memutuskan waktu, kapan bisa pergi bernegosiasi dengan mereka. Besok. Dev awalnya ingin mengatakan sore ini, tapi dia berpikir kalau dia harus menghubungi Jansen terlebih dulu, jadi dia memutuskan besok saja. Besok, Billy tercengang. Seluruh karyawan Departemen Pemasaran juga tercengang, mereka menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Dev, otakmu rusak ya. Itu adalah Lawrence Cosmetic, kamu bilang kamu bisa menegosiasikannya dengan mereka besok. Ivana tiba-tiba tertawa, nada bicaranya terdengar penuh penghinaan. Dev, bisa tidak jangan membual, apa kamu tahu berapa lama saya sudah membahas proyek ini dengan mereka? Sudah 3 bulan, saya saja belum berhasil menegosiasikannya, kamu mengatakan kamu akan menegosiasikannya besok. Mona berkata dengan kesal pada Dev, ucapan Dev jelas-jelas sedang mempermalukannya. Dia saja belum berhasil menegosiasikannya setelah 3 bulan, Dev malah mengatakan dia hanya butuh waktu sehari, bukankah itu sedang mengolok-olok ketidakmampuannya? Billy yang melihat sikap Dev hanya bisa mencibir, Dev, itu adalah ucapanmu sendiri, kalau kamu gagal, maka segeranya dari sini, kami Departemen Pemasaran tidak membutuhkan seorang pembual. Tidak masalah, Dev menyetujuinya dengan segera. Segera, Billy tertawa bahagia, dia yakin kalau Dev pasti tidak akan berhasil menegosiasikannya besok, kalau segampang itu, dia tidak akan bolak-balik menemani Mona selama 3 bulan, lagi pula ada keluarga Kintan yang juga menargetkan Lawrence, tidak akan semudah itu. Billy menarik Mona ke ruangannya dan menjelaskan padanya, sedangkan karyawan lain menatap Dev dengan tidak senang, lalu membubarkan diri. Dev mengambil dokumen itu dan tidak melihatnya lagi, dia langsung mengirimkannya pada Jansen, dan Ivene menjadi panik, dia mati-matian mempelajari data tentang Lawrence seharian. Ivene, sekarang sudah hampir waktunya pulang, kamu masih harus menghadiri acara reuni, kamu bersiap-siap saja dulu, dokumen itu jangan dilihat lagi. Dev melihat Ivene gelisah dan sibuk mempelajari dokumen tentang Lawrence Cosmetic berkata sambil membujuknya. Kak Dev, tingkat kesulitan untuk proyek Lawrence ini sangat tinggi, manajer utama Lawrence bukanlah orang yang gampang diambil hati, bagaimana kita harus bernegosiasi dengannya besok? Saat ini Ivene sudah tidak memikirkan tentang reuni sekolahnya lagi, kalau besok dia gagal menegosiasikan kontrak dengan Lawrence, maka Dev akan dipecat, kalau Dev dipecat, Ivene juga tidak ingin tinggal di sana lagi. Kamu tidak percaya padaku? Dev menatap Ivene, saya bilang pasti akan berhasil, tenanglah. Bab 140. Melihat tatapan mata Dev yang penuh keyakinan, Ivene akhirnya menganggukkan kepalanya, saya percaya. Dev tersenyum lalu menepuk-nepuk kepala Ivene, tatapan matanya menunjukkan kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Dan pada saat jam pulang kerja, Ivene mendapat panggilan dari Christine yang mendesaknya untuk cepat, karena banyak teman sekolah yang sudah sampai. Ivene menanyakan di mana reuni diselenggarakan, dan ternyata diadakan di Hotel Sawasde. Hal ini membuat Ivene ragu sejenak, karena acara reuni kali ini berkelas, memilih tempat semewah itu sebagai lokasi pasti akan menghabiskan banyak biaya, dia tidak ingin memboroskan uangnya. Hanya saja Dev membujuknya, jadi Ivene akhirnya menyetujui, mereka mengendarai angkot bekas menuju ke Hotel Sawasde.
Saat mereka baru tiba di depan Hotel Sawasde, mereka sudah menemukan Christine yang menunggu di depan pintu dengan gelisah. Dan saat Christine melihat Dev, dia merasa sedikit tidak percaya. Dia mengira Dev yang semalam sudah menyinggung geng naga api pasti akan dibunuh. Kalaupun tidak dibunuh, setidaknya pasti akan dipukuli sampai kepalanya pecah. Tapi sekarang dia melihat Dev tidak lecet sedikit pun. Kamu tidak dipukuli semalam? Christine bertanya dengan kebingungan. Saya sudah bilang padamu, geng naga api harus takut padaku. Bagaimana mungkin mereka berani memukuliku? Dev tersenyum. Teruslah membual. Christine memutar bola matanya, dia tidak percaya pada ucapan Dev. Geng naga api adalah kelompok preman yang kuat, bagaimana mungkin takut pada Dev? Pasti Dev menggunakan segala macam cara, atau menghabiskan uang. Ya sudah kalau tidak percaya. Dev juga tidak berniat menjelaskan. Hari ini adalah acara reuni sekolahnya Ivene, kamu datang dengan sebuah angkot tua. Kalau tidak punya mobil bagus pakai saja taksi, itu akan jauh lebih baik daripada angkot tuamu ini. Coba lihat di parkiran mobil ini apa ada mobil yang sebutut milikmu. Christine menegur Dev. Pada saat Dev membujuk Ivene untuk menghadiri acara reuni, Christine berpikir kalau Dev akan memikirkan cara untuk membuat Ivene terlihat luar biasa di acara reuni, tapi dia malah mengendarai sebuah angkot tua, itu hanya akan dijadikan bahan olokan yang lainnya. Kenapa kalau hanya sebuah angkot? Yang penting mobil. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Ivene segera berkata, saya rasa mobil ini lumayan kok, setidaknya jauh lebih baik daripada angkutan umum, ayo cepat kita masuk. Melihat Ivene berkata seperti itu, Christine juga tidak menegur Dev lagi, mereka bertiga melangkah memasuki hotel. Dan di sebuah ruangan VIP, ada belasan pria wanita yang sedang duduk, mereka sedang mengobrol dan bercanda dengan meriah. Salah satu di antara mereka, seorang pria dengan rambut terbelah yang mengenakan jam tangan emas terlihat sangat menarik, seluruh perhatian mereka tampak terpusat pada pria itu, yang terus-menerus membual. Pria itu adalah Ferhat, mantan pacarnya Ivene, meskipun dia bukan teman seangkatan Ivene dan yang lainnya, tapi Ferhat datang ke acara reuni sebagai pacarnya Aileen. Aileen, kamu beruntung sekali bisa mendapatkan pacar sebaik ini, apa kamu tahu Kak Ferhat itu merupakan pria idaman di sekolah? Benar, kamu sangat beruntung, saat saya baru bersekolah, Kak Ferhat sangat populer, dan pada saat itu saya diam-diam menyukai Kak Ferhat. Lihatlah jam tangan yang dikenakan oleh Kak Ferhat, nilainya pasti puluhan juta, benar-benar orang sukses. Kak Ferhat memulai bisnisnya sendiri saat ini, luar biasa. Semua orang sedang memuji Ferhat dan Aileen, membuat mereka seolah berjalan di atas awan. Hanya demi sesuap nasi, orang sukses apanya, jam ini juga jam murah, saya meminta seorang teman untuk membawakannya dari Swiss, hanya 30 jutaan saja. Meskipun Ferhat terlihat merendah, namun sebenarnya nada bicaranya sedang pamer. Sebenarnya saat Ferhat mengatakan hal itu, siapa yang mendengarnya pun tahu kalau dia sedang pamer, hanya saja tidak ada yang berani mengutarakannya. Mereka hanya membiarkan Ferhat menyombongkan diri. Bab 141. Wah, 30 juta lebih. Saya harus bekerja keras untuk 10 tahun baru bisa membeli jam tangan Kak Ferhat. Jangan membandingkan satu sama lain, itu akan melelahkan. Kak Ferhat tidak hanya tampan, kaya pula, benar-benar pria sempurna. Aileen, kalau kamu putus dengan Kak Ferhat saya akan langsung mengambil tempatmu, walaupun menjadi pacar seharinya saja, saya juga rela. Sekelompok orang itu sedang membual dan bergurau. Hal itu membuat Ferhat dan Aileen tertawa terbahak-bahak, bisa menjadi sosok yang membuat orang lain iri, benar-benar sangat menyenangkan. Saya ingat dulu Kak Ferhat pernah berpacaran dengan Ivene, kenapa kalian putus? Seorang wanita yang berambut panjang dan mengenakan gaun, tiba-tiba bertanya. Wanita itu bernama Vanessa, dia dulu juga teman sekamarnya Ivene, jadi dia tahu beberapa hal tentang Ivene dan Ferhat. Pertanyaan Vanessa sontak membuat semua orang terdiam, suasananya menjadi canggung. Meskipun Ivene dan Aileen adalah teman sekamar, sekarang Aileen jelas-jelas merebut pacarnya Ivene, yang terkesan sedikit tidak pantas. Ferhat yang melihat situasi itu segera memasang raut wajah sedih, seolah enggan untuk menceritakannya, sulit untuk diceritakan, sebenarnya saya paling tidak ingin menceritakan kejadian itu, saya sudah berkorban sangat banyak demi Ivene, tapi dia malah tidak menghargainya, selain boros dia juga suka ke bar, setelah itu dia menjadi wanita penari di bar. Saya sudah tidak tahan lagi. Ferhat menceritakannya dengan menyentuh, membuat sekelompok orang itu menatapnya dengan kasihan. Sepertinya Ferhat sangat mengerti tentang Ivene, bahkan dia juga tahu kalau Ivene pergi menjadi wanita penari. Kenapa Ivene bisa seperti itu? Dulu saat di sekolah sama sekali tidak kelihatan kalau dia adalah wanita yang suka ke bar dan menjadi penari. Rambut sama-sama hitam, hati tidak ada yang tahu, kita lihat Ivene begitu polos, ternyata kenyataannya tidak seperti itu.
Kak Ferhat kasihan sekali ya, pria sebaik itu, malah disia-siakan oleh Ivene. Saya dengar Ivene juga akan menghadiri acara reuni kali ini, entah punya keberanian dari mana. Kak Ferhat, wanita seperti itu tidak pantas untuk membuatmu sedih, sekarang kamu dan Aileen juga sangat serasi. Sekelompok orang itu mulai menghujat Ivene dan menghibur Ferhat. Air mata menggenang di mata Ferhat, dia lalu mengangguk, syukurlah saya bertemu dengan Aileen, dia adalah sandaranku dalam suka dan duka. Bisa dikatakan Ferhat cukup pintar berakting, dia bisa menarik simpati semua orang dan membuat mereka membenci Ivene. Ivene yang tidak tahu apa-apa sudah menjadi bahan cercaan sekelompok orang. Aduh, saya sudah tinggal bersamanya selama 3 tahun, benar-benar tidak menyangka dia adalah orang seperti itu. Vanessa memanyunkan bibirnya, pantas saja sekarang dia berpacaran dengan seorang mantan narapidana. Baru saja Vanessa menyelesaikan kalimatnya, semua orang menjadi heboh, mereka menatap Vanessa dengan tidak percaya. Vanessa, kamu mendapat informasi dari siapa? Apakah terpercaya? Aileen bertanya pada Vanessa. Saya dengar dari Christine, semalam kami berbicara di telepon, dia mengatakan padaku kalau Ivene sekarang berpacaran dengan seorang pria yang baru bebas dari penjara, saya yang mendengarnya juga sangat kaget, tapi Ivene saja sudah menjadi wanita penari, berpacaran dengan mantan narapidana juga tidak diherankan lagi. Vanessa berkata. Aileen yang mendengarnya seketika tersenyum sumirah, dia sedang memperhitungkan, kalau Ivene datang bersama dengan pacarnya, maka dia pasti akan mempermalukan Ivene. Ferhat yang mendengar kalau Ivene memacari seorang mantan narapidana juga menyeringai. Dan pada saat itu, Christine bersama dengan Ivene membuka pintu dan melangkah masuk, Dave mengikuti di belakang. Halo semuanya, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Christine yang masuk langsung menyapa mereka semua. Bab 142. Apa kabar semuanya? Ivene juga menyapa sambil tersenyum kepada mereka semua, dan saat dia melihat Ferhat, dia langsung mengalihkan pandangannya dan tidak berani bertatapan langsung dengannya. Ivene takut kalau dia tidak akan bisa mengontrol dirinya, dan langsung mengamuk pada Ferhat, karena bagaimanapun Ferhat membuatnya sangat celaka, tapi ini adalah acara reuni, Ivene tidak mau merusak suasana. Saat Ivene yang mengelakkan pandangannya dari Ferhat, membuat semua orang semakin percaya dengan perkataan Ferhat, Ivene pasti sudah melakukan sesuatu yang salah, makanya dia tidak berani menatap Ferhat langsung. Christine dan Ivene yang sudah menyapa merasa kebingungan saat mendapati semua orang menatap Ivene dengan tatapan yang aneh. Ivene, tidak disangka kamu adalah orang seperti itu ya, masih punya muka untuk datang menghadiri acara reuni, saya sudah salah menilaimu. Saat itu, Vanessa yang tidak dapat menahan emosinya berkata pada Ivene. Seketika, Ivene menjadi semakin bingung, dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Vanessa. Vanessa, apa Ivene menyinggungmu? Kita semua sudah lama tidak bertemu, kenapa kamu malah berkata seperti itu? Christine membantu Ivene berbicara dan menegur Vanessa. Namun pada saat Vanessa hendak berbicara lagi, Ferhat berdiri, sudahlah, masalah yang sudah berlalu jangan dibahas lagi, hari ini kita makan dan minum sepuasnya, jangan ada yang merusak suasana. Setelah Ferhat membuka mulut, Vanessa pun tidak berkata apapun lagi. Aneh-aneh saja. Christine menarik Ivene dan duduk di kursi, sedangkan Dave juga tidak segan-segan lagi dan duduk di samping Ivene. Mereka menatap Dave dari atas ke bawah dan menilainya, tatapan mereka terlihat penuh kejijian dan penghinaan. Ivene, siapa pria ini? Ini kan acara reuni sekolah kita, kenapa kamu malah membawa orang luar? Aileen membuka suara, dan bertanya pada Ivene. Dia sengaja bertanya seperti itu karena dia ingin melihat bagaimana cara Ivene menjawab. Ivene menatap Dave dan membuka mulutnya, namun dia tidak tahu harus bagaimana memperkenalkannya. Karena kalau mengatakan Dave adalah pacarnya, mereka juga tidak memiliki hubungan yang resmi. Kalau mengatakan Dave temannya, di acara reuni sekolah seperti ini akan kurang pantas. Halo semuanya, nama saya Dave, saya adalah pacarnya Ivene. Dave bangkit berdiri dengan percaya diri, dan memperkenalkan dirinya. Mendengar perkenalan Dave, Ivene seketika terlihat bahagia dan mengangguk pada Aileen, dia adalah pacarku. Aileen menatap dan menilai Dave, tatapannya penuh penghinaan dan bertanya, kerja apa pacarmu ini? Kami bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan. Ivene berkata dengan jujur. Staf pemasaran, kalau begitu gajinya pasti banyak ya. Katanya sekarang staf pemasaran itu penghasilannya lumayan banyak. Aileen terus bertanya, dengan seperti itu dia akan mendapatkan informasi tentang Dave sedetail-detailnya. Saya juga tidak tahu, kami baru mulai bekerja beberapa hari yang lalu. Ivene berkata dengan acuh tak acuh, dia sangat malas menghiraukan Aileen. Tapi semakin Ivene tidak ingin menghiraukannya, semakin Aileen merasa puas, dia sengaja bertanya pada Ivene, kalau begitu, sebelum menjadi staf pemasaran, pacarmu ini bekerja di mana?
Aileen mendesak Ivene agar mengatakan kalau Dev pernah dipenjara, dengan begitu dia akan bisa mempermalukan Ivene. Ivene tidak menjawab lagi, karena dia tidak tahu harus menjawab apa, karena Dev juga baru dibebaskan dari penjara, dia tidak bisa mengatakannya dengan enteng, kalau sampai menjadi bahan olokan orang, Dev pasti akan sangat malu. Kenapa malu-malu? Kita semua teman lama, tidak ada hal yang memalukan, kalau pekerjaan pacarmu kurang layak, kami sebagai teman bisa membantunya mencarikan pekerjaan. Hanya saja, kami juga harus mengerti seluk-beluknya dulu dong. Aileen membuat perkataannya terdengar sangat manis, hanya saja dia tidak berniat membantu Dev mencari pekerjaan, dia hanya ingin membuat Ivene merasa malu. Bab 143. Aileen, kamu petugas pajak ya? Untuk apa menanyakan ini dan itu, cepat pesan saja makanan. Christine segera menyela perkataan Aileen yang sudah membuat Ivene merasa tidak nyaman. Tapi Aileen tetap tidak peduli, dia kembali bertanya pada Ivene dengan wajah sendu, Ivene, apakah pekerjaan lama pacarmu itu bersifat rahasia? Atau ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan, misalnya, mantan narapidana? Aileen yang bertele-tele tiba-tiba merujuk pada topik pembicaraannya. Mendengar perkataan Aileen, Ivene seketika terkejut, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini, bagaimana Aileen bisa mengetahuinya? Pada saat itu tatapan Ivene tertuju pada Christine, karena hanya Christine yang tahu mengenai Dev yang pernah dipenjara. Christine juga terkejut, dia kemudian menatap ke arah Vanessa dengan marah, Vanessa, apa kamu yang menyebarkan gosip? Semalam Christine sempat memberitahu Vanessa, dan kalau Aileen bisa tahu, berarti Vanessa lah yang memberitahunya. Christine, apa maksudmu menyebarkan gosip? Saya kan sedang mengatakan fakta. Vanessa juga tidak mengelak dan langsung mengaku, hal ini membuat Christine jengkel, dan sedikit khawatir. Karena Vanessa juga tahu dia yang berprofesi sebagai wanita panggilan, kalau sampai itu juga dibocorkan, maka dia akan sangat malu. Christine tidak berani meluapkan amarahnya pada Vanessa, dan memilih diam untuk menjaga rahasianya sendiri. Ivene, kenapa kamu tidak berani mengatakan kalau pacarmu pernah dipenjara? Kami juga tidak akan menghujatnya, dengan statusmu saat ini kalian berdua itu sangat serasi, yang satu wanita penari dan yang satunya lagi mantan narapidana, benar-benar pasangan yang cocok. Hahaha. Perkataan Aileen langsung membuat semua orang yang ada di sana tertawa terbahak-bahak, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Ivene sudah kesal hingga wajahnya memerah, dia tidak ingin datang karena dia tahu kalau dia pasti akan dihina oleh teman-temannya, sekarang sudah terlanjur, dan dia juga sudah tidak punya keberanian untuk tetap tinggal di sana lagi. Dia berdiri perlahan dan hendak pergi dari sana, namun Dev menahannya, Ivene, kita belum makan, mana boleh pergi begitu saja, makan dulu baru dibicarakan lagi. Benar, kami hanya bercanda kok, kenapa marah? Lihatlah pacarmu begitu murah hati, kalau bukan karena acara reuni ini diadakan di Hotel Sawasde, mungkin seumur hidup kamu tidak akan pernah bisa makan di sini, kalau kamu takut tidak sanggup membayar bagianmu, tidak apa-apa, katakan saja padaku, saya akan membantumu membayarnya, beberapa juta itu tidak ada artinya bagiku. Aileen mencibir pada Ivene. Perkataan Aileen membuat Ivene tidak bisa pergi lagi, kalau dia pergi sekarang itu artinya dia tidak punya uang untuk membayar. Tidak perlu, uang segitu kami punya kok. Dev berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, karena kalian punya uang maka saya tidak perlu khawatir lagi, saya benar-benar takut nanti kalian akan kabur setelah makan, itu akan sangat memalukan. Aileen berkata dan menatap ke arah Ferhat, Kak Ferhat, bukankah kamu sudah memesan menu jamuan sebelumnya, suruh mereka hidangkan. Tidak masalah. Ferhat tersenyum, kali ini saya memesan menu jamuan yang berharga 58.888.000, itu tidak termasuk dengan anggur, saya sudah memesan Cate Palmer, kalau dihitung secara kasar, kita belasan orang akan membayar sekitar 18 juta, sekarang saya akan suruh mereka untuk hidangkan. Setelah berkata, Ferhat menelpon dan pintu ruangan VIP terbuka, satu persatu hidangan mewah mulai disajikan. Hanya saja sekelompok orang itu tidak ada yang merasa bahagia setelah melihat hidangan mewah itu, karena bagaimanapun mereka baru bekerja belum lama, mereka juga belum mempunyai uang yang cukup untuk ditabung, dan acara reuni kali ini membuat mereka harus membayar 18 juta hanya untuk sekali makan, mereka tentu merasa tidak rela, mereka tidak mempunyai uang untuk membayar. Bab 144. Ferhat yang melihat raut wajah mereka menyeringai, hari ini sebenarnya makanan yang dipesan tidak terlalu mahal, tapi saya mengerti kalau sebagian dari kalian pasti tidak memiliki uang sebanyak itu, begini saja, kalau kalian bersulang untukku, saya akan membayar bagian kalian. Setelah selesai berkata, Ferhat melirik ke arah Ivene dan Dev, dia jelas sedang menargetkan mereka berdua. Kak Ferhat yang luar biasa, saya akan bersulang untukmu. Baru saja dia selesai berkata, sudah ada orang yang mengangkat gelasnya dan bersulang untuknya.
Segera, mereka semua menyanjung dan bersulang untuk Ferhat, hanya tersisa Ivene, Dev dan Christine bertiga. Christine, kamu tidak mau bersulang untuk Kak Ferhat? Tanya Vanessa. Kalau hanya 18 juta saya punya kok. Christine sangat jelas mengatakan kalau dia punya uang dan tidak mau bersulang untuk Ferhat. Untuk apa berlagak kaya, kamu harus tidur dengan berapa orang baru bisa mendapatkan kembali 18 juta ini, saya bermaksud baik kamu malah tidak tahu diri. Vanessa memutar bola matanya. Perkataan itu langsung membuat semua orang yang ada di sana bagai tersambar petir, suasana menjadi heboh dan mereka menatap Christine. Christine menjadi pucat, tatapan semua orang padanya seperti memaksanya untuk masuk ke lubang tikus. Vanessa, sialan, kenapa bicara sembarangan? Percaya tidak saya akan membunuhmu. Christine seketika bangkit berdiri dan tangannya meraih botol anggur. Christine, jaga bicaramu, siapa yang bicara sembarangan? Lantas kamu yang melakukannya, kamu sendiri tidak tahu. Vanessa juga tidak mau kalah. Christine memegang botol anggur dengan gemetaran, dia hendak melemparkan botol itu ke arah Vanessa. Sekarang dia sangat menyesal karena menganggap Vanessa seperti saudaranya sendiri, tapi Vanessa malah mengkhianatinya. Pada saat itu, Aileen berdiri dan meraih botol anggur yang ada di tangan Christine dan berkata dengan dingin, apa yang kalian berdua ributkan? Hari ini saya mengadakan reuni, kalian berdua malah membuat keributan di sini, apa kalian tidak mau memberiku muka? Kalau begitu, enyahlah kalian. Aileen mengandalkan Ferhat sebagai pacarnya, jadi dia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Hanya saja, perkataannya membuat Vanessa tidak berani berkata apapun lagi, dan Christine pun kembali duduk sambil berlinang air mata. Hanya saja tatapan mereka pada Christine sedikit bersemangat, apalagi beberapa pria di antara mereka, karena bagaimanapun Christine juga tidak jelek, dan mereka bisa menidurinya hanya dengan beberapa ratus ribu. Setelah kejadian ini, Christine terus menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayo, kita makan, biasanya kalian tidak akan bisa makan makanan seenak ini. Aileen tidak memperdulikan Christine dan berkata kepada yang lainnya. Mereka pun mulai makan dengan meriah, tidak ada yang memperdulikan Christine, hanya Ivanella yang terus menghiburnya, tapi Christine tetap tidak mengatakan satu patah kata pun. Mereka sibuk mengisi dan mengosongkan gelas mereka, sedangkan Dev hanya sibuk makan, mereka tidak menghiraukannya, maka dia pun tidak menghiraukan mereka. Ferhat menatap Dev dan menyeringai sambil mengangkat gelasnya, hei, Dev, kenapa kamu hanya makan dan tidak minum anggur? Agar bisa makan lebih banyak ya. Jangan sampai kekenyangan loh. Petik 2. Hahaha. Mendengar ucapan Ferhat, mereka semua pun mulai tertawa. Dev mengambil tisu dan menyeka mulutnya, dia juga tidak terlihat marah, anggur ini terlalu jelek, saya tidak terbiasa meminumnya. Perkataan Dev seketika membuat semua orang tercengang, anggur itu adalah Cate Palmer, satu botolnya mencapai belasan juta, Dev malah mengatakan itu jelek. Ferhat tersenyum sinis, kalau kamu tidak terbiasa meminum Cate Palmer, kamu mau minum apa? Anggur ini juga bukan kamu yang bayar, kalau kamu mau pilih-pilih, kamu harus membayarnya. Bukan masalah uang, hanya saja saya akan batu kalau minum anggur yang jelek. Dev berkata dengan tenang. Bab 145. Wah, berlaga sekali, saya belum pernah dengar ada yang batu kalau minum anggur yang jelek. Hanya seorang mantan narapidana, mau berlaga apa? Sepertinya kamu belum pernah minum Cate Palmer ya? Saya tidak sanggup mendengarnya, membuat telingaku panas. Semua orang yang mendengar ucapan Dev menjadi kesal dan mulai memakinya. Aileen juga tersenyum meremehkan, lalu berkata pada Ivene, lihatlah pacarmu itu, aneh sekali kan? Sudah miskin, masih berlaga kaya. Ivene tidak memperdulikan Aileen, tapi dia sendiri juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Dev hari ini. Dev, kalau saya tidak salah lihat, tadi kamu datang dengan angkot tua kan? Kamu tahu tidak, sebotol anggur ini bisa membeli mobilmu itu, untuk apa kamu berlaga? Ferhat bertanya dengan nada penghinaan. Perkataan Ferhat membuat semua orang menyadari kalau di saku Dev tergantung sebuah kunci mobil angkot tua. Saya hanya menghargai pemberian orang, ada Bentley juga, tapi saya tidak terlalu menyukainya. Dev berkata dengan tenang. Kalau Dev mau, Bentley milik Jansen boleh dipakai sesuka hatinya, seluruh yayasan Nusantara adalah miliknya, apalagi hanya sebuah mobil seperti itu. Cuy. Ferhat yang sedang minum air langsung menyemburkannya setelah mendengar ucapan Dev. Hahaha, bicaranya besar sekali, saya tidak pernah melihat orang yang setenang ini saat membual, kamu ini termasuk berbakat ya, kamu punya Bentley. Saya rasa Bentley itu seperti apa saja kamu belum pernah melihatnya. Ferhat tertawa terbahak-bahak, hingga hampir kehabisan nafas. Yang lainnya juga ikut tertawa, mereka tertawa begitu keras hingga ada yang sampai mengeluarkan air mata. Saya masih kalah kalau dibandingkan denganmu, setidaknya saya tidak pernah menipu uang wanita, dan bisa setenang ini berlaga sambil mentraktir orang makan. Dev tersenyum sinis. Senyuman Ferhat seketika hilang saat mendengar ucapan Dev, dia terlihat muram.
Apa katamu? Saya tidak mengerti. Ferhat menyipitkan matanya dan menatap ke arah Dev. Apa maksudku? Kamu sendiri yang paling mengerti, menipu uang orang atau tidak, juga hanya kamu yang tahu. Dev juga tidak mau kalah dan menatap ke arah Ferhat. Tatapan keduanya seolah sedang beradu, suasana di ruangan seketika menjadi serius. Bicara apa kamu? Kak Ferhat itu orang kaya, jam tangannya saja puluhan juta, untuk apa menipu uang orang? Aileen berteriak pada Dev. Di dalam hati Aileen, Ferhat adalah sosok pria yang kaya dan ideal, orang sekaya itu tidak mungkin menipu uang orang lain. Benar, jam tangannya Kak Ferhat tidak akan sanggup kamu beli walau menjual seluruh tubuhmu, jangan memfitnah sembarangan. Vanessa berkata pada Dev. Tidak ada yang mempercayai ucapan Dev, mereka tidak percaya kalau Ferhat bisa menipu uang orang. Hanya sebuah jam palsu, apa pantas dipamerkan? Dev tersenyum sinis. Saat masuk saja Dev sudah menyadari kalau jam tangan Ferhat itu palsu, sekarang Dev hanya perlu mengirim sedikit energi spiritual untuk memeriksanya saja. Palsu. Saat ini tatapan semua orang tertuju pada Ferhat, bahkan Christine yang sejak tadi dihibur oleh eventnya pun tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melirik jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangan Ferhat. Kepanikan terlihat dalam mata Ferhat, lalu dia segera mengamuk, bicara sembarangan, jam tangan emasku ini dibeli di Swiss, apa kamu pernah melihat jam tangan emas? Kenapa berani mengatakan ini palsu? Dev, katakan saja kalau kamu cemburu pada Kak Ferhat, untuk apa mengatakan jamnya palsu? Hanya jam tangan puluhan juta saja, Kak Ferhat bukannya tidak punya uang, untuk apa membeli yang palsu? Kak Ferhat itu mengendarai Mercedes-Benz S-Class yang harganya 1 miliar lebih, kamu mau mengatakan ilu mobil palsu juga? Aileen bertanya balik pada Dev. Dengan status Kak Ferhat, mana mungkin dia memakai jam tangan palsu? Saat sekolah saja saya sudah mendengar kalau Kak Ferhat itu sangat kaya, mana mungkin jam tangannya palsu. Dasar manusia tidak berguna, dia tidak sanggup memiliki jadi dia mengatakan milik orang itu palsu, jahat sekali. Setelah mendengar pertanyaan Aileen, semua orang mulai mencaci Dev. Bab 146. Vanessa juga menatap Dev, kamu saja belum melihat jam itu, sudah berani mengatakan jam itu palsu, kamu ini sedang cemburu karena mantan pacarmu lebih hebat dibandingkan kamu ya. Di dalam hatimu merasa tidak senang kan? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Dev tersenyum. Cih. Vanessa berdecak, kamu itu hanya iri, kalau memang hebat, buktikanlah. Dev, kita juga baru kenal hari ini, apa maksudmu terus menargetkanku? Melihat begitu banyak orang membelanya, dan mempercayainya, Ferhat memasang wajah dingin dan berkata, kalau kamu tidak bisa membuktikannya, saya akan menghabisimu, percaya. Baik. Dev mencibir, asli atau palsu kamu sendiri sangat jelas, sekarang kamu minta dipermalukan, maka jangan salahkan saya. Dev berkata sambil berdiri, sini jam tanganmu, biar kubuktikan pada kalian. Bagaimana kamu akan membuktikannya? Tangan Ferhat menyusut, dia tidak memberikan jam tangannya kepada Dev, dan bertanya dengan was-was, jam tanganku ini harganya puluhan juta, kalau kamu merusaknya apa kamu sanggup menggantinya? Ferhat tidak akan memberikan jam tangan itu kepada Dev, karena dia sendiri tahu dengan jelas kalau jamnya itu palsu, dia hanyalah orang yang berpura-pura kaya. Gampang, banting saja ke lantai, asli palsunya akan langsung ketahuan. Dev berkata dengan tenang. Kalau jam tangan emas dibanting, akan langsung ketahuan asli atau palsunya, motor gerak jam tangan emas itu terbuat dari emas, kalau palsu, motor geraknya tidak mungkin sama dengan yang aslinya. Kamu mau membanting jam tanganku? Ferhat yang mendengarnya merasa ciut, Dev, jam tangan ini berharga puluhan juta, kalau kamu membantingnya, apa kamu sanggup membayarnya? Ferhat tidak akan membiarkan Dev membantingnya, karena jam tangan ini palsu, kalau dibanting akan langsung ketahuan. Benar, apa kamu sanggup menggantinya? Kamu berani membanting jam puluhan juta. Metode identifikasi macam apa ini? Kalau tidak punya kemampuan, tidak usah berlagak, saya kira kamu benar-benar tahu cara mengidentifikasi jam asli dan palsu. Semua orang mulai menghujat Dev dan meremehkannya. Dev tersenyum dan berkata, tidak dibanting pun ada cara lain, perlu diketahui kalau emas itu berbeda dengan logam lainnya, cukup timbang dan bandingkan saja beratnya dengan berat yang tertera di alamat web yang asli, akan ketahuan. Semirip apapun modelnya ditiru, tapi berat tidak akan bisa berbohong, karena bagaimanapun massa emas dan logam lainnya berbeda. Setelah mereka mendengar cara itu, tidaklah buruk, lagi pula itu tidak merusak jamnya. Kamu kira ini bisa ditimbang sesuka hatimu? Tatapan mata Ferhat mulai menunjukkan kegelisahan, dia tidak akan menimbangnya, karena dia tahu berat jam tidak bisa dipalsukan. Dev, kamu begitu iri pada Kak Ferhat sampai mengatakan jam tangannya itu palsu, bagaimana kalau jam tangannya itu asli? Kenapa Kak Ferhat harus menuruti semua perkataanmu? Aileen bertanya pada Dev. Kalau jam ini asli, maka saya yang akan membayar makanan malam ini. Dev berkata dengan penuh percaya diri. Jam tangan itu palsu, dan Dev sangat yakin.
Setelah mereka mendengarnya, mereka menatap ke arah Ferhat. Kak Ferhat, biarkan saja dia timbang, karena dia berani mengajak taruhan, maka kita kabulkan saja, lumayan kita bisa makan gratis. Ferhat seketika panik, dia tidak berhenti mencucurkan keringat dingin. Dia tidak menyangka kalau Dev tidak akan melepaskan persoalan tentang jam tangannya. Jam tangan ini harus ditimbang dengan timbangan khusus, tapi kita tidak punya, lalu bagaimana? Apa ditimbang dengan tangan saja sudah bisa? Ferhat berbalik bertanya. Baiklah, karena perkataanmu ada benarnya, kita memang tidak memiliki timbangan khusus. Kalau begitu, kamu perlihatkan saja padaku sebentar, hanya sebentar, berani. Dev tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan? Membanting jamku? Ferhat bertanya dengan waspada. Tidak, saya tidak akan membantingnya, kalau sampai lecet sedikit saja, saya akan menggantinya sesuai harga jam ini, baik itu asli maupun palsu. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak perlu membanting jam tangan Ferhat untuk mengetahui keasliannya, perkataannya soal membanting jam tadi hanya untuk meledek Ferhat. Bab 147. Baik, kalau mau lihat ya lihat. Ferhat tahu kalau dia tidak mengizinkan Dev untuk melihatnya. Dev tidak akan menyudahi masalah ini, jadi dia melepas jam tangan itu dan meminjamkannya pada Dev lalu berkata, banyak mata yang melihat, kalau kamu berani membantingnya, maka kamu harus mengganti sesuai harganya. Ferhat yakin kalau Dev tidak akan membantingnya, kalau tidak ditimbang, keaslian jam tangan emas itu tidak akan ketahuan, lagi pula ini adalah tiruan premium, kalau dilihat saja tidak akan tahu kalau jam itu palsu, kecuali yang memeriksa adalah ahli jam tangan, dia tidak percaya Dev bisa melakukannya hanya dengan melihat sekilas. Dev mengambil jam tangan emas milik Ferhat dan menggenggamnya sebentar, lalu mengembalikannya kepada Ferhat. Begitu saja. Ferhat mengambil kembali jam tangan miliknya dan menatap Dev dengan kebingungan, melihat sekilas saja kamu sudah bisa tahu jam ini asli atau palsu. Benar, saya hanya perlu melihat sekilas. Dev menganggukkan kepalanya. Berpura-pura hebat. Ferhat mendengus, dan memakai kembali jam tangannya. Saat semua orang sedang menunggu Dev untuk membuktikan ucapannya, Aileen tiba-tiba berteriak. Kak Ferhat, coba lihat jam tanganmu. Ferhat tercengang, dia seketika melihat ke arah jam tangannya dan sekujur tubuhnya membeku. Teman-teman lainnya juga kebingungan dan melihat jam tangan Ferhat, dan seketika, mereka semua tercengang. Mereka melihat jam tangan emas milik Ferhat yang kehilangan kilauan emasnya, dan berubah menjadi warna merah tembaga, jelas kalau jam tangan itu luntur. Seketika itu, dapat dipastikan kalau jam tangannya itu palsu, bagaimana mungkin emas asli bisa luntur? Mereka menatap Ferhat dengan tatapan heran, dan suasananya menjadi sangat canggung. Tiruan ini kualitasnya jelek sekali, membuat tanganku penuh dengan bubuk pewarna emas. Dev mengambil selembar tisu dan membersihkan tangannya, dan diam-diam menyeringai. Wajah Ferhat seketika menjadi muram, raut wajahnya sangat jelek. Dan Aileen yang ada di sampingnya menatap Ferhat dengan tatapan terkejut, dia tidak tahu harus berkata apa. Jelas-jelas Ferhat adalah sosok yang amat dibanggakan, namun sekarang dia merasa wajahnya panas dan tidak berani menatap orang di sekitarnya. Kak Ferhat, apakah temanmu itu membohongimu? Mana mungkin jam yang dibeli dari Swiss itu palsu? Ada orang yang tidak tahan dan bertanya. Seketika, hal ini membuat Ferhat tersadar. Dia menjadi senang sesaat, dan mengangkat kepalanya, pasti bajingan itu membohongiku, menghabiskan puluhan juta hanya untuk membeli sebuah jam palsu darinya, kalau tertangkap olehku, dia tidak akan kuampuni. Sambil berkata, Ferhat membanting jam tangannya ke lantai hingga hancur. Hanya saja ada beberapa orang yang menatap Ferhat dengan tatapan yang berbeda, kepercayaan mereka padanya sirna begitu saja, jelas-jelas Ferhat hanya sedang berlagak. Penipu ini jahat sekali, hanya jam tangan puluhan juta, untuk apa Kak Ferhat membeli yang palsu? Asal tahu ya, Kak Ferhat ini mengendarai mobil 1 miliar lebih, untuk apa berlaga dengan barang palsu? Aileen yang berdiri di sisi Ferhat seketika membantunya menjelaskan. Ferhat juga menggunakan kesempatan ini dan mengeluarkan kunci mobilnya lalu meletakkannya di atas meja, untuk menunjukkan status dirinya. Mungkin mobil ini mobil sewaan, Dev berkata sambil mendengus. Sebenarnya banyak di antara mereka yang juga berpikiran seperti itu, karena jam tangan Ferhat itu palsu, maka Mercedes-Benz itu bisa saja mobil sewaan, lagi pula untuk menyewa mobil juga tidak mahal. Jaga bicaramu, mana mungkin mobil ini mobil sewaan, Kak Ferhat sudah lama mengendarai mobil ini, bukan baru hari ini. Aileen berkata dengan marah pada Dev. Mobil sewaan atau bukan cukup lihat BPKB-nya saja kan, kata Dev. Hanya dengan melihat nama yang tercantum di BPKB, mereka sudah bisa memastikan mobil itu milik Ferhat atau bukan. Aileen melirik Ferhat, dia sebenarnya ingin menyuruh Ferhat mengeluarkan BPKB dan memperlihatkannya kepada Dev agar bisa membuatnya diam. Ferhat segera menolak, harus turun lagi untuk mengambilnya, merepotkan sekali, kamu hanya ingin melihat kemampuanku yang sebenarnya kan?
Sekarang saya akan memesan jam tangan baru di toko online, rasanya aneh kalau tidak memakai jam tangan. Bab 148. Sambil berkata, Ferhat memesan sebuah jam tangan berharga 20-an juta di depan semua orang. Pembayarannya berhasil dan hanya menunggu pengiriman barang. Seketika tatapan kagum mereka kembali muncul, mereka percaya akan kemampuan Ferhat, masalah jam palsu tadi pasti dia juga ditipu. Ferhat diam-diam merasa lega, dia berhasil menjaga rahasia tentang identitas aslinya. Dev melihat Ferhat dan tersenyum. Memesan barang dari toko online bisa diretur, setelah malam ini Ferhat pasti akan meretur jam itu dan mendapatkan kembali uangnya. Hanya saja Dev tidak mengatakannya, dia masih ingin mempermainkan Ferhat. Masalah jam palsu hanyalah satu adegan pendek yang tidak mempengaruhi status Ferhat di depan publik. Ferhat menatap Dev dengan tatapan yang memprovokasi. Dia tahu kalau Dev ingin mempermalukannya tapi dia berhasil menangkis serangan itu dan mendapatkan kembali kepercayaan publik dan martabatnya. Tadi kamu bilang kamu punya uang, dan tidak terbiasa minum Cate Palmer, sekarang katakan, kamu mau minum anggur apa? Di Hotel Sawasde, kamu mau anggur apa saja ada, tergantung kamu sanggup membayar atau tidak. Ferhat yang hampir dipermalukan oleh Dev sedang mencari kesempatan untuk mempermalukannya. Bagaimana dengan Brandy? Dev tersenyum sinis pada Ferhat, tatapan matanya memprovokasi, kamu berani minum. Saya takut seluruh uangmu sudah habis untuk membeli jam itu, nanti kamu tidak akan sanggup membayar. Ferhat tercengang, dia tidak menyangka Dev akan memilih anggur yang begitu mahal, perlu diketahui harga sebotol brandy mencapai puluhan juta. Yang lainnya juga menatap Dev dengan keterkejutan, wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Kak Dev, Ivene menarik lengan baju Dev dengan pelan. Dia pernah bekerja di bar, tentu tahu harga sebotol brandy mencapai puluhan juta, meskipun mereka hanya membayar sebagian, tapi itu juga tidak sedikit. Melihat ekspresi Ivene, Ferhat seketika tersenyum, dia tahu kalau Dev sedang berlaga dan sengaja menyebutkan anggur semahal itu untuk menakutinya. Brandy tidak masalah, saya pernah meminumnya beberapa kali, kalau kamu mau minum kita bisa pesan beberapa botol. Ferhat menyerahkan pilihan kepada Dev, dia ingin lihat apakah Dev berani mengatakan dia ingin minum. Seketika semua orang menatap Dev dengan tatapan mengejek, mereka merasa Dev tidak akan berani, kali ini Dev seperti orang yang mencelakai diri mereka sendiri. Baik, Dev mengangguk pelayan, pesan 5 botol brandy. Dev tidak memberi Ferhat kesempatan untuk menolak dan langsung memesan pada pelayan. Melihat Dev langsung memesan 5 botol brandy, semua orang terkejut. Ferhat juga terkejut, awalnya dia ingin menghentikannya namun dia segera tersadar, dia mengira Dev sedang memprovokasinya dengan memesan 5 botol brandy, kalau tidak dibukakan tidak perlu bayar. Berpikir sampai di situ, Ferhat merasa lega, dia hampir saja masuk ke dalam perangkap Dev. 5 botol terlalu sedikit, pesan 10 botol. Ferhat menatap Dev dengan tatapan mempermainkan, kalau Dev bisa mempermainkannya, dia juga bisa mempermainkan Dev. Yang penting botol-botol itu tidak dibuka, sampai waktunya bisa dikembalikan. Astaga, saya belum pernah minum sebelumnya, Kak Ferhat langsung memesan 10 botol, luar biasa. Lihatlah ini baru namanya Sultan, Dev yang hanya seorang mantan narapidana mau berlaga apa, bajunya saja tidak sampai ratusan ribu, berani mengatakan mau minum brandy, cip. Berlaga dan bertemu dengan Sultan, adegan seperti ini mungkin hanya ada hari ini, kita lihat saja akan berakhir seperti apa Dev nanti. Seluruh orang menatap Dev dengan tatapan meremehkan, mereka ingin melihat bagaimana Dev akan berakhir. Pada saat itu Ivene sudah terkejut setengah mati, 10 botol brandy sudah mencapai ratusan juta, walaupun dia dan Dev hanya membayar bagian mereka masing-masing, itu saja sudah mencapai puluhan juta, menghabiskan puluhan juta untuk sekali makan, kalau sampai diketahui oleh orang tua mereka pasti mereka akan dipukuli sampai mati. Bab 149. Kak Dev, sudahlah. Ivene mulai panik dan berbisik membujuk Dev. Melihat Ivene yang seperti itu Ferhat tertawa, wajahnya meremehkan Dev dan berkata, hei bocah, kalau kamu menyesal sekarang juga masih sempat, dengan gayamu yang seperti ini apa bisa membayar puluhan juta? Masih mau minum brandy, tidak ada orang yang berlaga sepertimu. Menyesal, Dev menyeringai, kenapa menyesal? Hanya beberapa botol brandy saja, bukannya tidak pernah minum, kenapa harus menyesal? Kalau kamu yang menyesal, kamu boleh memanggil pelayan sekarang. Hahaha, bercanda ya, kenapa saya harus menyesal, hanya beberapa ratus juta tidak ada artinya bagiku. Ferhat tertawa keras, hanya saja dia memaki Dev dalam hatinya, dia ingin lihat sampai kapan Dev bisa berlaga, setelah anggur diantarkan Dev pasti akan mencari alasan untuk mengembalikannya. Segera, pelayan membawa 10 botol brandy dan meletakkannya di meja, seluruh tatapan mereka melekat pada brandy yang ada di hadapan mereka, mata mereka bersinar-sinar karena mereka belum pernah minum anggur seperti ini sebelumnya. Pak, apakah mau dibuka? Seorang pelayan bertanya pada Ferhat. Ferhat tercengang, lalu menatap ke arah Dev, Dev, mau dibuka?
Kalau sudah dibuka, menyesal pun tidak ada gunanya lagi. Verhak sedang mendesak Dev untuk berkompromi, dia tahu Dev hanya sedang berlagak, dia pasti tidak mau membuka botol-botol itu. Verhak juga tidak ingin membukanya, menghabiskan ratusan juta untuk makan, dia tidak punya uang sebanyak itu. Dev tersenyum dingin dan berkata pada pelayan, tolong buka semuanya. Baik pak, pelayan itu segera membuka sebotol brandy. Bam! Saat itu Verhak langsung tercengang, dia tidak menyangka Dev akan menyuruh pelayan untuk membuka botol itu. Bam! Satu botol brandy dibuka lagi oleh pelayan. Setiap satu botol terbuka, hati Verhak seperti dihantam dengan palu oleh seseorang, membuatnya merasa sakit hati. Segera, Verhak berkeringat dingin dan berkata, Dev, ini Hotel Sawaste, bisnis milik keluarga Tanaka, jangan berpikir kamu bisa menunggak di sini, itu tidak mungkin. Verhak mengancam Dev, dia berharap Dev menghentikan pelayan untuk membuka botol selanjutnya. Saya tidak berencana menunggak, kenapa? Apa kamu merasa tidak rela? Kalau begitu kamu bisa menyuruh pelayannya untuk berhenti membuka botol. Dev tersenyum sinis dan bertanya pada Verhak. Kenapa saya harus merasa tidak rela? Pendapatanmu selama setahun tidak sebanding dengan uang jajanku selama sebulan. Verhak tidak bisa menghentikannya saat ini, kalau dia menghentikan pelayan itu sama saja dengan menampari wajahnya sendiri, 10 botol brandy itu merupakan pesanannya. Tapi melihat 10 botol brandy itu dibuka semuanya, Verhak merasa hatinya berdarah. Memang anggur ini yang paling cocok denganku. Dev meraih sebotol brandy dan menuangkan satu gelas besar untuk dirinya sendiri, lalu meneguknya sampai habis. Melihat Dev minum seperti itu, Verhak merasa jijik lalu berkata pada yang lainnya, ayo semuanya minum, jangan sampai orang ini menghabiskannya sendiri, seperti tidak pernah minum saja. Mereka yang mendengarnya langsung meraih botol dan menuangkan ke gelas masing-masing, bahkan Vanessa dan Aileen yang tidak minum juga menuangkan segelas besar untuk diri sendiri. Perlu diketahui kalau satu botol brandy bernilai puluhan juta, kalau kali ini mereka tidak minum, mungkin seumur hidup tidak akan punya kesempatan untuk minum lagi. Yvonne tidak minum, dia masih menghibur Christine yang sedari tadi tidak berbicara, sepertinya pukulan tadi terlalu telak untuk Christine. Verhak melihat semua orang yang minum merasa lega, dia sudah memikirkannya sejak tadi, saat tagihan datang dia tidak akan mengeluarkan uangnya sendirian, dia boleh saja membayar tagihan makan, tapi karena mereka semua ikut minum, maka mereka harus patungan untuk membayar. Bab 150. Dia tidak akan bodoh dan membayar tagihan ratusan juta itu sendirian. Tapi mereka tidak tahu tentang pemikiran Verhak, mereka malah terus menyanjungnya. Kalau bukan karena Kak Verhak hari ini, saya rasa seumur hidup pun saya tidak akan bisa meminum anggur sebaik ini. Tentu saja, Kak Verhak memang luar biasa, untuk sekali makan saja sampai ratusan juta, berkedip pun tidak. Ada beberapa orang yang tidak tahu diri dan mau membandingkan dirinya dengan Kak Verhak, tidak lihat-lihat dulu kemampuannya sendiri. Dev juga tidak memperdulikan hinaan mereka, karena dia tahu mereka akan menangis sebentar lagi. Segera, 10 botol brandy itu sudah habis diminum, mereka sudah kenyang makan dan minum, beberapa di antara mereka bahkan sudah sedikit mabuk. Kita sudah makan, dan minum, sekarang ayo pulang. Dev berkata pada Yvonne. Yvonne mengangguk dan memapa Christine keluar dari ruangan VIP. Verhak yang melihat situasi itu langsung mengejar dengan yang lainnya, dia ingin lihat bagaimana Dev akan membayar, jangan sampai dia tidak membayar. Berapa total tagihan kami? Verhak bertanya pada staf kasir. Pak, total tagihan kalian seluruhnya 210 juta. Staf kasir itu berkata dengan cepat. Verhak mengangguk, dan mengeluarkan ponselnya untuk menghitung lalu berkata pada Dev, Dev, kita semua berjumlah 14 orang, setelah dibagi satu orang dikenakan 15 juta, kalian bertiga totalnya 45 juta. 45 juta, tidak banyak. Dev tersenyum. Dev, sudah sampai tahan ini kamu masih berlaga apa, 45 juta tidak banyak. Kalau begitu cepat keluarkan, tunggu apa lagi? Aileen tersenyum sinis. Saya rasa menjualnya pun tidak akan laku, masih menganggap dirinya kaya. Vanessa juga langsung menghina Dev. Mereka juga menatap Dev sebagai olokan, mereka ingin melihat bagaimana Dev akan membayar 45 juta, hanya seorang karyawan biasa, bekerja 10 tahun pun belum tentu menghasilkan 45 juta. Pada saat ini Yvonne menatap Dev dengan gelisah, dia tidak membawa uang, bagaimana mereka bisa membayar 45 juta. Dan Christine yang sejak tadi menundukkan kepalanya berkata, saya punya 20 juta, saya bisa memberikannya kepadamu. Bagaimanapun Christine juga ambil bagian dalam acara kali ini, dia tidak boleh membiarkan Dev yang membayar, lagi pula dia yang bersikeras mengajak Yvonne kemari, hasilnya malah jadi seperti ini. Dia juga tahu kalau Dev tidak punya uang, baru dibebaskan dari penjara belum lama, dia juga bukan dari keluarga kaya, 45 juta itu harusnya angka yang sangat besar untuk Dev. Christine, jangan berlagak seperti nyonya kaya. 20
20 juta itu harus kamu hasilkan dari berapa kali menjual diri. Apa kamu tidak kasihan pada tubuhmu sendiri? Aileen yang melihat Christine mau membayar segera menghinanya. Kamu, Christine yang mendengarnya seketika kesal hingga wajahnya memerah. Seketika, tatapan Christine menjadi hitam, dia kesal hingga pingsan. Christine, Yvonne yang melihat situasi itu segera memapa Christine dan memanggilnya. Dave menghampiri dan menepuk pelan pergelangan tangan Christine. Dia tahu kalau Christine hanya terlalu kesal, dan akan baik-baik saja setelah sesaat, lalu berkata pada Yvonne, kamu antar dulu Christine pulang, di sini biar saya yang urus. Kak Dave, uang itu. Kamu tidak perlu khawatir, saya punya solusinya, kamu cepat antar Christine pulang. Dave berkata dengan penuh keyakinan. Yvonne melihat Dave lalu melihat Christine yang pingsan, lalu memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Dave, kamu membiarkan mereka pulang duluan, apakah kamu sudah tak berdaya dan berniat menunggak? Verhak bertanya pada Dave. Menunggak, Dave tersenyum, saya tidak mempunyai tagihan untuk ditunggak kok. Bersambung.